Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Dan buat yang baru pertama kali singgah di channel ini, saya minta tolong waktunya sebentar untuk klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya di bawah supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Tentu teman-teman yang mengklik video ini sudah membaca judulnya ya, dan ya jelaslah di video ini melengkapi review-review jersey yang sebelumnya, yang grade di atasnya gitu ya, yang grade player issue dan grade yang replika. Maka di video kali ini untuk melengkapinya kita akan melakukan review jersey, masih jersey timnas Indonesia yang grade supporter version nih sobat jersey. Grade paling murah, tapi menurut saya tidak murahan. Dan sebelum kita pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dan share agar semakin banyak lagi teman-teman yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Langsung saja kita segera ke pembahasannya. Ya, di tangan kita sekarang sudah ada jersey timnas terbaru yang edisi supporter version. Dan seperti di video yang replika, kita tidak akan membahas yang sudah ada, yang masih sama seperti yang terjadi di grade-grade di atasnya. Ini kita akan fokus membahas ke yang apa saja sih yang terjadi di jersey supporter version ini. Dan buat yang mau mengetahui versi lengkapnya, silahkan klik di sini. Akan ada link menuju ke video review jersey player version. Dan ya kalau saya lupa memberikan ini, langsung saja klik di video-video yang sebelumnya gitu ya. Dan akan langsung kita bahas lebih mendetail, lebih mendalam, dimulai dari areal kerah. Untuk kerahnya sendiri nih sobat jersey, masih onek, tapi rib yang digunakan sama sekali berbeda nih sobat jersey ini. Dan bisa kita lihat sendiri sobat jersey, untuk kerahnya teramat simple, satu warna saja, tidak ada list putihnya yang terjadi seperti di jersey edisi replika atau di edisi player version. Dan lembut sekali nih sobat jersey, terkesan seperti kerah yang terjadi pada kaos oblong seperti ini nih gitu nih sobat jersey. Lalu di areal yang serupa, di areal tengkuk masih ada branding Airspo, keterangan seks dan keterangan negara pembuatan nih sobat jersey. Dan di bagian kerahnya, menurut saya di antara tiga versi yang sudah saya bahas, player issue, replika, dan supporter version yang ini, saya rasa yang supporter version menjadi kerah yang paling waras gitu nih sobat jersey. Kenapa waras? Ya mungkin karena simple, karena benar-benar seperti kaos begitu nih sobat jersey. Dan ya rapi banget dibanding dengan yang terjadi di replika ataupun player issue nih sobat jersey. Bayangkanlah seperti kaos oblong pada umumnya begitu nih sobat jersey. Selanjutnya kita akan ke areal dada. Untuk areal dada sendiri, konfigurasinya masih identik seperti yang terjadi di jersey player issue ataupun jersey replika, yaitu ada branding Airspo di dada sebelah kanan dan logo Garuda di sebelah kirinya nih sobat jersey. Namun tentu ada perbedaannya. Apa itu? Yaitu material yang digunakan. Untuk tulisan Airspo di baju supporter version menggunakan material DTF nih sobat jersey. Ini kerasa banget. Lalu yang mengejutkan adalah logo Garudanya nih sobat jersey. Untuk yang di jersey supporter version, nggak tahu ya, di beberapa hari terakhir itu ada yang menceritakan bahwasanya jersey replikanya mendapatkan versi yang berbeda dibanding versi yang saya review begitu. Namun sebelum berita itu, sebelum banyak tweet itu gitu ya, ini logonya ini keren banget nih sobat. Jadi bisa fokus, ya logonya keren banget. Ini kalau saya lihat sekilas gitu mungkin berbahan yang menurut saya kurang lebih agak identik dengan yang tertempel di jersey player issue-nya jersey timnas yang Mills nih sobat jersey. So ya agak anomali gitu ya. Sebelum ada rilis versi kesekian dari jersey replika, malah jersey supporter version yang logonya cakep banget nih sobat jersey. Warnanya juga cenderung ngedoff begitu nih sobat jersey. Saya suka banget. Dan satu hal gitu ya yang membuat logo di baju supporter version milik saya lebih apik ketimbang logo di jersey yang replika begitu ya, adalah ini sobat jersey, areal dari lingkarannya ini diberi bordir yang ideal gitu, sehingga tidak kelihatan buncit di logonya yang area lingkaran itu nih sobat jersey. Namun ada sedikit hal yang mengganggu gitu dari jersey yang saya miliki begitu.
Kebetulan saya waktu itu membeli jersinya 2 kali nih Sobat Jersey. Yang pertama saya beli ketika hari dimana jersinya itu pada rilis Blur gitu di waktu itu, yang ini di TikTok Shop. Dan saya punya satu lagi begitu nih Sobat Jersey, yang saya beli ikut PO dari Regar Sportnya nih Sobat Jersey. Ini mungkin agak susah tertangkap kamera, nanti akan saya tampilkan logonya sebelah-sebelahan gitu ya. Di jersey yang saya order di TikTok Shop itu gitu ya, lingkarannya yang sebelah kiri itu cenderung mepet ke bordirnya nih Sobat Jersey. Sedangkan jersey yang saya order dari Regar Sport ini cenderung lebih balance untuk kiri kanannya nih Sobat Jersey. Ya ini mungkin karena perfeksionisnya saya sebagai seorang reviewer begitu ya. Memang minus yang seharusnya tidak menjadi hal yang besar begitu ya, tapi kerasa sekali untuk mata saya lihatnya nih begitu sini Sobat Jersey. Dan sejujurnya ini minus yang menurut saya bisa dimaafkan. Kenapa? Ya terlalu minor begitu ya, dan saya mengingat ada sebuah peribahasa dalam bahasa Mandarin begitu ya. Saya lupa kata-kata tepatnya dalam bahasa Mandarin begitu, tapi kira-kira diartikan adalah ya jari aja nggak sama panjang begitu, yang mana artinya adalah ya tidak ada yang sempurna gitu kan. Jadi ya menurut saya mungkin logonya yang ya ada yang balance, ada yang mepet ke pinggirannya begitu ya. Ya mungkin tidak enak untuk mata kita, tapi ya itu tadi sebuah minus kecil yang menurut saya bisa dimaafkan. Dan materialnya sendiri sudah oke banget nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke areal depan yang lebih luas, yaitu kita akan membicarakan polanya, kita akan membicarakan bahannya, jahitannya, dan segala macam hal lainnya gitu. Untuk motifnya sendiri masih identik seperti yang terjadi di jersey player issue maupun jersey replika. Tapi tentu ada perbedaannya dong di jersey supporter version ini. Untuk coraknya masih sama, hanya saja bagaimana motifnya itu ditampilkan itu yang berbeda. Kalau di jersey player issue itu menggunakan material knitting alias rajut, kalau yang di replika itu motif jacquard, kalau yang terjadi di jersey supporter version ini adalah di sublim nih Sobat Jersey, sehingga pola-polanya ini langsung masuk ke bahan kain. Dan hal itu amat sangat dimaklumi karena jelas di jersey supporter version ini yang dikejar adalah harga yang merakyat dan tentu durabilitas yang lebih awet gitu dibanding versi-versi di atasnya nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan untuk bahannya nih Sobat Jersey. Dan untuk bahannya itu setelah melalui beberapa penelusuran dan investigasi dari saya, sekilas ketika saya lihat pertama kali untuk materialnya nih Sobat Jersey ini, biar saya tunjukkan ke kamera begitu ya. Fokus ya. Saya curiga ini adalah dry fit microdot nih Sobat Jersey. Dan hal itu diperkuat oleh reporter investigasi saya yang saya utus ke lapangan begitu ya. Ya, memang materialnya ini dry fit microdot. Dan jikalau teman-teman mengingat hari dimana itu loh yang mereka nge-spoiling, ngerilis baju-baju trainingnya nih Sobat Jersey. Bagi teman-teman yang follow IG saya itu kan ngoceh banget begitu ya. Wah ini mah dry fit microdot bla 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 gitu. Yang mana pasti keringat gini. Dan terbukti jersey trainingnya dikeluhkan oleh Sintayong nih Sobat Jersey. Karena bajunya ketika dipakai berolahraga itu berkeringat secara masif dan tidak bisa cepat kering begitu nih Sobat Jersey. Curiganya jersey ini juga akan begitu, tapi tentu akan kita buktikan ketika kita memakainya nanti nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya masih di areal depan gitu ya. Sekilas sih seperti yang saya bilang tadi di kerah, bayangin ini merupakan kaos tapi bahan dry fit microdot begitu, dan itulah yang terjadi. Untuk jahitan-jahitannya juga ya karena tidak seribet yang terjadi seperti di baju replika dan player issue. Overall sih ini jahitannya tidak ada kelihatan yang liar begitu nih Sobat Jersey, semua aman-aman saja begitu. Paling untuk areal depan yang sedikit berbeda dibanding jersey replika dan player issue gitu ya, selain tentunya yang sudah saya ceritakan, adalah di bagian kiri bawah yaitu logo autentiknya nih Sobat Jersey. Di jersey yang replika ini bisa lihat logonya ini fokus ya, logonya ini menggunakan material woven,
tidak sama seperti yang dipakai di replika dan di player version. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian belakang jersey. Ya, masih sama seperti yang terjadi di jersey player issue maupun replika. Untuk bagian belakangnya ini, karena di jersey ini tidak ada nameset begitu ya, jadi masih kelihatan pola-pola yang terjadi di areal depan tadi. Dan paling ada satu perbedaan yang langsung kentara sekali, langsung bisa dirasakan, yaitu tidak ada tulisan Indonesia yang ada di areal tengkuk nih sobat jersey. Tidak ada detailnya nih ya. Ya nggak tahu ya, menghemat biaya atau gimana ya, nggak tahu lah ya. Sudah beli paling murah ya, sepertinya harus menerima nasib begitu ya. Dan jikalau teman-teman ingat, tadi saya sudah menceritakan saya membeli 2 jersey ini. Kalau ditanya kenapa saya membeli 2 jersey supporter version gitu, karena saya sudah punya feeling sebelumnya bahwasanya saya akan merasa suka gitu dengan jersey supporter versionnya. Dan ada satu alasan lagi. Waktu itu ketika membeli ini di TikTok Shop, waktu itu tidak ada pilihan untuk penambahan nameset. Aku nggak tahu, terakhir saya cek juga di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop belum ada opsi untuk penambahan nameset. Namun waktu itu ketika mereka yang membuat bisa order baju supporter version dari situsnya Regar Sport gitu. Saya pun buru-buru untuk mengorder satu gitu ya. Tentunya dengan tambahan nameset gitu. Waktu itu juga untuk penambahan nameset gratis, free waktu itu, dan free ongkir pula ke tempat saya di pedalaman Sumatera begitu ya. So ya langsung kita sikat, dan waktu itu saya memakai nama saya pribadi begitu ya, dan kita akan ngomentarin soal namesetnya. Untuk bahannya ini menggunakan DTF yang menurut saya murah banget nih sobat jersey, yang mana jelas akan rawan naik warna dari material merahnya ini ke bahan nameset, entah itu dalam 1, 2, atau 3 kali maksimal pencucian nih menurut saya. Untuk detailnya juga nggak yang bagus-bagus banget gitu. Tadi kita sudah bahas teknis mengenai durabilitas, sekarang kita ke ke detail bahannya gitu, juga nggak yang bagus-bagus amat begitu ya. Di ini saya di bagian bawah nomornya begitu ya. Ini ada yang dilubangin untuk logo Garuda gitu nih sobat jersey. Namun itu pun masih kelihatan kurang rapi, kurang detail gitulah sobat jersey. Paling satu hal yang bisa saya apresiasi dari detailnya ya, yaitu yang terjadi di nomor dada nih sobat jersey. Untuk nomor dada ini bisa kita lihat begitu ya. Ada yang ini, yang tadi bolongan untuk Garudanya ini kecil banget gitu. Ada nih sobat jersey di nomor dada, yang mana kalau untuk nomor nameset dari brand-brand yang gede dari Adidas atau apa gitu, biasa sering dihilangkan detail kecil ini. Dan ini ya fine, unik gitu. Tapi ya jelas itu tadi, kalau secara teknis bahannya, durabilitasnya itu amat sangat diragukan bahan namesetnya nih sobat jersey. Jersey Timnas Indonesia terbaru supporter version ini dibanderol di harga Rp199.000 nih sobat jersey, yang mana menurut saya masih amat sangat wajar gitu ya. Dan kalaupun kita bandingkan dengan jersey supporter version edisi Mills, itu berada di range yang sama-sama 199 nih sobat jersey. Tapi ya jelas agak ada sedikit poin-poin yang mau saya bahas mengenai pricing begitu ya. Detik ini tadi saya barusan ngecek di page Tokopedia-nya, itu harganya sudah turun 5% di 180 sekian ribu begitu kan. Namun itu belum ada tambahan nameset. Dan tidak ada opsi gitu juga ya di page Tokopedia-nya begitu. Namun untuk jersey yang ada nameset ini saya order dari PO yang di Regar Sport. Waktu itu ketika saya order sudahlah free untuk penambahan nameset. Juga ada diskon 10%, jadi di 170 sekian gitu ya. Dan waktu itu yang bikin saya tergiur untuk order satu lagi adalah free ongkir. Jadi yang nggak tahu gitu ya, untuk pricing, untuk distribusi, untuk detail penambahan nameset juga, ya inilah mungkin celahnya Erspo gitu di hal-hal yang non teknis. Untuk teknisnya bagus, tapi untuk di non teknis selalu ada saja
bahan untuk dicerca begitu nih Sobat Jersey. Dan well, hal-hal non teknis itu sendiri mungkin hanya Erspo dan Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Ya kalau untuk kita sebagai penikmat gitu ya mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan gitu. Price-nya di 199 dan ya well untuk yang mau beli gitu, saran saya ada teman saya yang membuat namesetnya itu di harga berapa? 50, 60 segituan lah gitu kan. Berarti menurut saya itu worth it ketika bisa dibeli di berapa ya? Intinya dari 200 itu sudah kepotong 50-60 ribu supaya untuk subsidi pasang namesetnya nih, supaya ngerasa tidak mendongkol aja gitu hatinya nih Sobat Jersey. Itu menurut saya. Dan well, di bagian selanjutnya saya akan memakai jersey-nya supaya saya bisa menceritakan pengalaman-pengalaman apa saja yang terjadi ketika memakai jersey ini. Kita mulai dari areal kerahnya dulu. Ya well, untuk bagian kerah gitu ya, tadi sudah saya katakan kerahnya itu ini kita bisa lihat juga lentur gini, kerasa banget sensasi pakai kaos oblong gitu. Bayangin pakai kaos oblong tapi bahan baju olahraga. Itulah kira-kiranya nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya adalah sensasi bahan ketika menyentuh kulit. Well, saya sekarang bisa paham kenapa Sintayong ngamuk-ngamuk ketika melihat bahan jersinya nih Sobat Jersey. Kebetulan AC di kamar saya ini lagi ngadat begitu ya. Jadi tadi agak keringetan di beberapa area badan ketika pakai gini, benar-benar kerasa lengket begitu nih Sobat Jersey. Dan kalau teman-teman membayangkan kalau ketika dipakai olahraga yang cukup ekstrim, cukup menguras keringat begitu ya, itu akan lebih lengket lagi nih Sobat Jersey. Karena ini saja sudah kerasa lengket-lengket di bagian-bagian kayak di punggung bagian ini yang saya sentuh ini, dan areal bawah ketiak gitu, itu terasa lengket-lengket gitu, ceplak-ceplak gitu nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya adalah overall fittingnya nih Sobat Jersey. Dan well, seperti yang terjadi di area kerah, untuk fittingnya sendiri ya itu tadi, bayangin kaos tapi bahan dry fit microdot begitu nih Sobat Jersey. Dan untuk cuttingannya ini kaos banget nih Sobat Jersey. Dan ya potongannya amat sangat casual dan tidak ada slim fitnya nih menurut saya nih Sobat Jersey. Tapi satu hal yang pasti, poin utama mengenai yang lengket-lengket ini, kayaknya saya sudah semakin berkeringat lagi gitu ya, karena AC-nya itu ngadat gitu kan. Ya ini sudah terasa lebih lengket dari beberapa menit sebelumnya nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan membahas jersey ini dari hal-hal yang saya senangi sampai ke hal-hal yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Seperti biasanya kita akan mulai dari hal-hal yang saya senangi dahulu. Well, untuk hal yang saya senangi tentu adalah harganya nih Sobat Jersey. Dibanderol di harga 200.000 dan mendapatkan jersey yang seperti ini gitu ya. Menurut saya price to value-nya itu masuk banget, dapat banget nih Sobat Jersey. Ya well, nggak bisa protes banyak gitu ya mengenai bahan gitu. Tapi ya sudah, dengan harga 200.000 dapat jersey original pula gitu kan. Menurut saya kapan lagi gitu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara Erspo dalam menerjemahkan jersey supporter version ini. Saya sangat suka banget nih Sobat Jersey. Maksudnya gimana? Di sini saya akan memberikan foto jersey supporter version edisi Mills nih Sobat Jersey yang sebelumnya. Coba bandingkan dengan jersey player issue ataupun replikanya. Tentu amat sangat jauh gitu ya. Dan menurut saya itu yang membuat jersey edisi sebelumnya, jersey yang Mills di 2022 sampai 2024 itu menjadi tidak worth it untuk membeli SV-nya. Kalau ada duit mending langsung beli yang mahal, saya bilang begitu kan. Secara visual sebegitu bedanya nih Sobat Jersey. Well, okay, fine. Di jersey yang Erspo ini pun secara jahitan itu beda gitu. Tapi visual, motif-motif yang terjadi di areal depan, itu loh, motif gemuruh supporter itu kalian masih dapat di jersey ini. Dan menurut saya, ya itu tadi, bagaimana Erspo memberikan memberikan standar ini loh jersey supporter version gitu. Itu menurut saya bagus banget begitu. Dan overall fitnya ini menurut saya enak banget gitu ya, loose banget, casual banget, dan ya tidak ada fit-fitnya sedikit pun. Jadi ya untuk orang yang memang mau pakai ini dalam rangka jalan gitu ya, ke mall, ketemu temen, hangout, atau dalam rangka apapun itu, masuk banget. Dipakai olahraga, well, kalau mengabaikan faktor keringat yang bakal lengket ke baju gitu ya, ini
fitnya oke banget gitu nih Sobat Jersey. Dan hal yang saya sukai terakhir gitu adalah tentu di material logonya nih Sobat Jersey. Setelah, entah, saya belum dikecewakan gitu sama yang di player issue gitu ya. Ini sekedar yang kita lihat di Twitter begitu. Ada yang mencuci beberapa kali itu sudah luntur logo emasnya. Begitu juga bajunya dari pelatih kiper ya, Yoo Jae-hoon begitu, yang bagian emasnya luntur begitu. Belum lagi di replika version punya saya yang logonya gendut begitu kan. Material logonya ini cakep banget nih Sobat Jersey menurut saya. Dan nggak tahu ya, mungkin di sini kita bisa bilang bagus, tapi kalau ditarik garis panjang ya jadinya dipertanyakan gitu. Urutannya kok begitu. Tapi ya kalau kita fokus hanya ke jersey supporter version, logonya ini bagus banget nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Yang pertama itu adalah material untuk tulisan Erspo dan namesetnya nih Sobat Jersey. Well, jelek banget gitu nih. Satu hal yang saya takutkan gitu ya, kalau di jersey yang home ini warna merahnya itu nanti naik ke material nameset begitu. Tapi di putih pun ada ketakutan yang mirip begitu nih Sobat Jersey. Mirip bagaimana? Ya itu tadi, dengan material yang sejelek ini begitu kan. Takutnya dalam beberapa kali pencucian, warna merahnya itu malah masuk ke kain putih begitu nih Sobat Jersey. Jadi ya, sebenarnya solusinya itu mending remake, katakanlah menggunakan bahan yang printable begitu. Menurut saya itu akan lebih awet ketimbang menggunakan material DTF yang akan gampang luntur begitu nih Sobat Jersey. Lalu hal kedua yang saya pertanyakan gitu ya, meskipun ya tadi sudah saya bilang di bagian sebelumnya gitu ya, yaitu untuk bahan begitu nih Sobat Jersey. Ini kalau dipakai untuk olahraga yang cukup berat gitu ya, tentu dalam jangka waktu panjang akan membuat tidak nyaman begitu, karena keringatnya itu tidak bisa segera kering begitu nih Sobat Jersey. Dan itu sudah terbukti, Shin Tae-yong juga setelah melihat anak didiknya memakai baju training yang saya rasa bahannya itu identik begitu ya, sudah diprotes oleh Shin Tae-yong juga. So ya mungkin itu ya tidak cocok untuk dipakai olahraga yang berat-berat banget begitu nih Sobat Jersey. Lalu satu hal yang saya pertanyakan lagi gitu ya, adalah perihal ketersediaan nameset, kebisaan untuk memasang nameset begitu nih Sobat Jersey. Kalau kita order dari Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop itu tidak ada opsinya nih Sobat Jersey. Terakhir saya lihat kalau kalian order dari akun Regar Sport itu masih bisa, tapi apa ya, itu kudu login reseller gitu baru bisa nih. Sekali lagi entah kenapa, alasannya saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, kejelasan untuk memasang nameset ini seperti yang saya bilang tadi, hanya Erspo dan Tuhan yang bisa memberikan jawabannya begitu nih Sobat Jersey. Bagian selanjutnya biasanya adalah kesimpulan nih Sobat Jersey. Namun saya menemukan satu kejanggalan ya, entah saya akan edit sesuai letaknya atau saya hantam saja begitu karena males saya ngeditnya gitu ya. Ada satu minus yang baru saya temuin gitu nih Sobat Jersey. Bukan minus sih, lebih tepatnya apaan sih, nggak banget gitu nih Sobat Jersey. Mungkin nggak minus-minus banget gitu ya. Ini nih Sobat Jersey, di areal bagian belakang bawah sisi dalamnya gitu nih Sobat Jersey. Saya baru menemukan ini nih Sobat Jersey. Ini nih Sobat Jersey, fokus. Ini ada tulisannya nih Sobat Jersey. Ini badan belakang size 2XL begitu nih Sobat Jersey. Ini di baju yang saya order dari situs Regar Sport yang ada namesetnya nih. Sedangkan di bagian yang serupa, di baju yang saya order melalui TikTok Shop begitu ya. Ini sebentar, ini kita akan perlihatkan dari ujung ke ujung nih biar jelas. Nih bagian belakangnya, bagian yang sama gitu ya. Ini Sobat Jersey, dari jahitan sisi kiri hingga ada nih Sobat Jersey. Ini apa yang terjadi sebenarnya nih? Beda vendor atau ya entahlah gitu, QC-nya kok begini nih Sobat Jersey. Bisa ada itu tadi nih, ada sisa tulisan yang masuk gitu. Sebenarnya ada satu teman yang nge-share via DM gitu ya. Awalnya saya bandingin dengan jersey yang saya beli melalui TikTok Shop gitu. Wah, punya saya ternyata tidak ada.
Tapi ketika lihat yang versi dibeli dari Regar Sport, ya begitulah, mungkin ya itu ya. Sebelum kita ke bagian kesimpulan dan pemberian rating, itu yang mungkin menurut saya harus diungkit gitu. Ini apaan sih kok? Ini loh, jersey-nya ini bagus, jersey-nya ini oke, apik, price to value-nya masuk banget, tapi kok banyak banget hal-hal non teknis yang menurut saya apaan sih gitu loh. Kesel gitu kita jadinya. Ya well, setelah puas misuh-misuh gitu ya. Kita akan ke bagian kesimpulan dan pemberian rating dari saya untuk jersey supporter version Timnas Indonesia edisi terbaru. Untuk kesimpulan gitu ya, menurut saya agak sedikit berbeda gitu dibanding yang di baju player issue maupun yang replika begitu. Di jersey yang supporter version ini mungkin karena jauh dari pemberitaan, jadi dramanya juga minim banget nih sobat jersey. Dan well, kalau mau dipikir-pikir, harga 200.000 sudah mendapatkan jersey begini gitu kan. Oke, fine, bahannya itu outdated sekitar berapa? 4, 5, 6 tahun yang lalu gitu ya. Tapi menurut saya masih oke banget. Dipakai jalan juga masih kece banget. Dan faktor yang paling penting adalah uang yang kita keluarkan gitu sebegitu sebandingnya nih sobat jersey dengan apa yang kita dapatkan. Dan well, entah gimana ceritanya, jersey yang supporter version ini malah minim drama gitu. Itu yang setelah saya lihat dibanding harganya dan overall gitu ya, wah ini paling worth it gitu nih sobat jersey. Dan rating pribadi dari saya untuk jersey Timnas supporter version ini, saya akan berikan nilai di angka 8,25 dari 10. Iya, sebegitu worth it-nya nih sobat jersey. Dan ya, sampai saya punya 2 gitu, karena entah kenapa ya, punya keyakinan gitu. Bandingkan dengan edisi sebelumnya gitu, yang bahkan replika, nggak tahu ya, replika saya ada bahas nggak ya? Seingat saya nggak bahas gitu. Yang supporter version apalagi begitu. Saya berkali-kali itu kesel gitu, karena terlalu berbeda dengan apa yang terjadi di grade-grade yang di atasnya. Namun di Erspo ini, itu seakan-akan menjadi solusi dari keluhan saya di season sebelumnya nih sobat jersey. So ya, nggak tahu ya. Ya, doa terbaik saja buat Erspo begitu. Di tengah banyak gosip, di tengah banyak tekanan gitu ya. Ya, secara teknis sudah bagus, dipertahankan aja ya. Semoga non-teknisnya itu bisa diperbaiki pelan-pelan gitu nih menurut saya. Dan ya itu dia tadi review dari saya untuk jersey supporter version edisi terbaru oleh Erspo. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.